Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ulfa Rahmawati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sirah Nabawiyah, dan tak lupa teman-teman kelas PAIA yang saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ulfa Rahmawati yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Menjelang Pernikahan hingga Menjelang Kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, Farihatul Ahlis Fahrudin Yulianto dengan NIM 20101100006 sebagai pemateri 1. Kedua, Amiratul Masrufah dengan NIM 20101100024 sebagai moderator. Yang ketiga, Izatun Nufus dengan NIM 20101100027 sebagai pemateri 2. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan memaparkan mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid adalah salah satu perempuan terbaik ahli surga. Dialah pemimpin perempuan dunia pada masanya. Nama dan nasabnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Khadijah radhiyallahu anha merupakan perempuan cerdas yang mempunyai karir gemilang, sukses dan terpandang. Khadijah radhiyallahu anha merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dan menjadi satu-satunya sebelum dirinya meninggal. Khadijah radhiyallahu anha dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama selama 15 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul dan 10 tahun sesudahnya. Dialah istri satu-satunya yang hidup paling lama dengan Rasul bila dibandingkan dengan istri-istri Rasul yang lain. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa Khadijah radhiyallahu anha sangat paham secara detail informasi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam makalah ini akan dijelaskan mengenai peristiwa penting menjelang pernikahan hingga menjelang kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meliputi kisah menikahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah, renovasi Ka'bah dan pengambilan keputusan, daya tarik kepribadian sebelum nubuah, dan menyendiri di Gua Hira. Perkenalkan, nama saya Izatun Nufus, NIM 2010110027. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Amiratul Masrufah. Baik, di sini saya akan merangkan tentang pertama yaitu pembahasan 1. Materi dimulai dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Nabi menikah dengan Khadijah. Serial Sirah Nabawiyah dari kitab Al-Khulasaah Al-Bahiyah fi Adat As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Pada usia 25 tahun, Nabi menikahi Khadijah. Usia Khadijah saat itu 40 tahun, menurut Ibnu Ishaq 28 tahun. Awal perkenalan Muhammad dengan Khadijah ialah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalin kerjasama dalam usaha dagang Khadijah, seorang janda yang terkenal kaya di Mekah. Setelah kembali dari perjalanan dagang tersebut, Maisarah menceritakan kepada majikannya Khadijah semua perilaku, akhlak dan karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Khadijah merasakan kagum dan tertarik kepada beliau. Khadijah merupakan istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat memuji dan mencintainya. Bahkan beliau selalu mengenangnya saat sudah wafat. Ia tidak tergantikan sama sekali di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Keikutsertaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun Ka'bah. Pada usia 35 tahun,
orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Ka'bah pada itu berupa susunan batu-batu, lebih tinggi dari badan manusia. Tepatnya 9 hasta yang dibangun sejak masa Ismail tanpa ada atapnya sehingga banyak pencuri yang suka mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. Akhirnya, Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mengawali perobohan bangunan Ka'bah. Lalu diikuti semua orang setelah tahu tidak ada sesuatu pun yang menimpa Al-Walid. Mereka terus bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai rukun Ibrahim. Setelah itu mereka siap membangunnya kembali. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakum. Tatkala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya semula. Perselisihan ini terus berlanjut selama 4 atau 5 hari, tanpa ada keputusan. Bahkan perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus kepada pertumpahan darah di Tanah Suci. Bahkan perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus kepada pertumpahan darah di Tanah Suci. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Mereka menerima cara ini. Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mengetahui hal itu, mereka berbisik-bisik, "Inilah Al-Amin, kami ridho kepadanya. Inilah dia Muhammad." Selanjutnya yaitu C. Daya tarik kepribadian sebelum nubuah. Daya tarik kepribadian sebelum nubuah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghimpun sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan manusia selama pertumbuhan beliau. Beliau menjadi sosok yang unggul dalam pemikiran yang jitu, pandangan yang lurus, mendapat sanjungan karena kecerdikan, kelurusan pemikiran, dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menonjol di tengah kaumnya karena perkataannya yang lemah lembut, akhlaknya yang utama, dan sifat-sifatnya yang mulia. Beliau adalah orang yang paling utama kepribadiannya di tengah kaumnya, paling bagus akhlaknya, paling terhormat dan pergaulannya dengan para tetangga, paling lemah lembut, paling jujur perkataannya, paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya sehingga mereka menjulukinya Al-Amin. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Izzatun Nufus. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farihatul Akhlis Fahruddin Yulianto, NIM 2010110006. D. Menyendiri di Gua Hira. Di Gua Hira, dari beberapa hasil pengamatan Rasulullah SAW, sebelum itu telah membentangkan jarak pemikiran antara diri beliau dengan kaum beliau. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, memikirkan keagungan alam di sekitarnya, dan kekuatan tak terhingga di balik alam. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan kaumnya yang penuh kemusyrikan dan segala persepsi mereka yang tak pernah lepas dari tahayul. Pilihan beliau untuk mengasihan diri ini termasuk satu sisi dari ketentuan Allah atas diri beliau. Selagi langkah persiapan untuk menerima utusan besar sedang ditunggunya. Begitulah Allah mengatur untuk mempersiapkan kehidupan Nabi Muhammad SAW untuk mengemban amanat yang besar, mengubah wajah dunia, dan meneruskan garis sejarah titik. Allah telah mengatur pengasihan ini selama 3 tahun bagi Rasulullah SAW sebelum membebaninya dengan risalah. Beliau pergi untuk mengasihkan diri ini selama jangka waktu sebulan dengan disertai ruh yang suci sambil mengamati kegaiban yang tersembunyi di balik alam nyata. Hingga tiba saatnya berhubungan dengan kegaiban itu tatkala Allah sudah memperkenalkannya. 2. Analisis. Hidup berumah tangga pada dasarnya tidaklah berbeda dengan kehidupan sosial yang lain dalam arti kata memiliki kebebasan untuk memilih mana sosok yang akan dijadikan teman atau sahabat dan mana yang tidak baik.
Begitu juga dalam memilih calon pasangan. Perbedaannya dalam berumah tangga, kita mempunyai waktu kebebasan memilih yang terbatas. Sebagian muslim yang awam wawasan agama dan sosialnya tidak setuju dengan pernyataan ini. Mereka berpendapat bahwa kasih sayang, cinta, dan mengenal pribadi calon pasangan secara dekat dan mendalam melalui hubungan ta'aruf atau bisa disebut juga pacaran. Kalau anak zaman sekarang itu berpikirannya begitu. Itu adalah sangat penting dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan supaya tidak salah pilih. Selanjutnya, Ka'bah adalah rumah yang pertama dibangun atas nama Allah untuk menyembah Allah dan mentauhidkannya. Dibangun oleh bapak para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah mengalami beberapa kali serangan yang mengakibatkan kerapuhan bangunannya. Di antara adalah serangan banjir yang menenggelamkan Makkah beberapa tahun sebelum Bi'tsah sehingga menambah kerapuhan bangunannya. Juga dalam ketika Raja Babil menyerang Ka'bah ketika Nabi Muhammad lahir. Selanjutnya, 3. Nilai pendidikan karakter. Yang dapat kita ambil dari presentasi pada hari ini itu ada 7. Yang pertama yaitu sabar. Sikap pertama dari Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani setiap muslim adalah sabar. Jadi setiap muslim itu harus mempunyai sifat sabar karena Nabi sendiri telah mencontohkan sifat tersebut. Yang kedua, jujur. Nabi Muhammad SAW memiliki sikap jujur yang patut diteladani semua umat muslim. Sikap jujur ini juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sebagai makhluk sosial harus punya sikap ini untuk berhubungan dengan sesama. 3. Tidak sombong. Memiliki banyak kelebihan tidak membuat Nabi Muhammad SAW tinggi hati, atau bisa juga disebut dengan rendah hati. Yang keempat, rajin beribadah. Sebagai tauladan bagi umat muslim, Nabi Muhammad SAW sangat taat dan rajin dalam beribadah. Karena beliau dijadikan panutan bagi seluruh umat manusia, pastilah beliau juga rajin beribadah. Jadi kita sebagai umat muslim dan umat Nabi Muhammad SAW itu juga harus menanamkan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menghormati kedua orang tua. Meski diketahui tubuh besar sebagai yatim piatu, namun Nabi Muhammad SAW sangat menghormati orang tua. Nabi Muhammad saja yang lahir tubuh besar sebagai yatim piatu itu sangat menghormati kedua orang tua. Bagaimana dengan kita yang lahir dan besar dengan bimbingan orang tua? Pasti haruslah kita sangat berbakti dan menghormati kedua orang tua. Semestinya begitu. Selanjutnya, mempunyai akhlak yang bagus atau mulia, husnul khuluq. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Karena Nabi kita sendiri itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi kita sebagai umatnya itu harus bisa mempunyai akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, bijaksana. Sikap ini juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena jika tidak nanti bisa mengakibatkan kesenjangan sosial atau iri, karena ketika kita tidak bijaksana maka ada satu pihak yang dirugikan dan ada satu pihak yang diuntungkan. Jadi tidak bisa bersikap adil juga. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Amiratul Masrufah. Kepadanya saya persilahkan. Dari materi yang telah dijelaskan oleh para pemateri, di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai materi tadi.
Setibanya di Mekah dan setelah Khadijah tahu keuntungan dagangannya yang melimpah yang tidak pernah dilihatnya sebanyak itu sebelumnya, apalagi telah pembantunya Maisarah mengabarkan kepadanya apa yang dilihatnya pada diri beliau selama menyertainya, bagaimana sifat-sifat beliau yang mulia, kecerdikan, dan kejujuran beliau, maka seakan-akan Khadijah mendapatkan barangnya yang pernah hilang dan sangat diharapkannya. Hal ini terjadi 2 bulan sepulang beliau dari Syam. Mas kawin beliau 20 ekor unta muda. Usia Khadijah sendiri 40 tahun, yang pada masa itu dia merupakan wanita yang paling terpandang, cantik, pandai, dan sekaligus kaya. Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Ka'bah pada itu berupa susunan batu-batu lebih tinggi dari badan manusia, tepatnya 9 hasta yang dibangun sejak masa Ismail, tanpa ada atapnya, sehingga banyak pencuri yang suka mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. Daya tarik kepribadian sebelum nubuwah. Nabi SAW telah menghimpun sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan manusia selama pertumbuhan beliau. Beliau menjadi sosok yang unggul dalam pemikiran yang jitu, pandangan yang lurus, mendapat sanjungan karena kecerdikan, kelurusan pemikiran, dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Beliau lebih suka diam lama-lama untuk mengamati, memusatkan pemikiran, dan menggali kebenaran. Dengan akalnya beliau mengamati keadaan negerinya. Di Gua Hira, dari beberapa hasil pengamatan Rasulullah SAW sebelum itu telah membentang jarak pemikiran antara diri beliau dengan kaum beliau. Selagi usia Rasulullah SAW hampir mencapai 40 tahun, sesuatu yang paling disukai adalah mengasingkan diri dengan membawa roti dari gandum dan air. Beliau pergi ke Gua Hira. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tak terhingga di balik alam. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.